Mengapa batang mampu melakukan fungsi tersebut? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi organ tumbuhan dan struktur jaringan tumbuhan pada akar. Jika adik-adik belum menonton ataupun ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang dan daun. Masih ingatkah adik-adik apa fungsi batang? Nah, beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan juga jalan pengangkutan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Mengapa batang mampu melakukan fungsi tersebut? Seperti halnya akar, batang tumbuhan juga mempunyai jaringan, yaitu jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada tumbuhan dikotil dewasa, epidermis akan rusak, akan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di korteks inilah tempat penyimpanan cadangan makanan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut inilah air dan mineral yang diserap oleh akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingatkah adik-adik tentang fungsi daun? Nah, daun memiliki beberapa fungsi antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan juga pernapasan pada tumbuhan. Bagaimanakah daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Perhatikan gambar berikut ini. Pada bagian permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut jaringan epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula. Kutikula berfungsi untuk mengurangi penguapan.
Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Umumnya, tumbuhan pada saat siang hari, stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup pada saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh tumbuhan yang hilang karena menguap melalui stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata akan membuka pada saat malam hari. Pada bagian manakah proses fotosintesis terjadi? Perhatikan gambar berikut ini. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat, yang menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang yang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Nah, pada jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.